Welcome back to my channel teman-teman. Kembali lagi di channel saya di Cipto Hara TV. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak emosi, dan emosi itu energi dari mana. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa teman-teman di luar sana sudah memahami dan mengerti dari mana dasarnya energi emosi itu. Dan di video kali ini saya akan membuat konten yang akan berbeda lagi, tapi sama seperti biasanya kita akan membahas tentang emosi. Dan biar nggak lama-lama, langsung aja kita ke inti pembahasannya. Ini dia videonya. Baik teman-teman, kita pahami dan kita mengerti bahwa emosi itu bisa merugikan diri kita sendiri. Emosi berlebihan bisa merugikan masa depan kita, dan emosi juga bisa membuat kita hancur. Dan judul video kali ini adalah manusia hancur karena emosi. Jadi emosi di sini sangat berkaitan dengan manusia, dan di mana-mana emosi tujuannya untuk menghancurkan manusia. Karena teman-teman sudah pahami bahwa energi emosi itu bukan berasal dari manusia. Energi emosi berasal dari iblis. Dan kita pahami bahwa iblis tujuannya untuk menghancurkan manusia. Makanya mereka membuat salah satu energi yang bisa menghancurkan manusia, yaitu emosi. Teman-teman sudah melihat dimanapun di media, baik di televisi maupun di berita-berita, adanya emosi, adanya kecemburuan, adanya dendam. Semuanya bisa merugikan orang lain, diri kita sendiri, maupun siapapun yang diperalat dengan emosi. Ada pembunuhan, ada sampai bisa gantung diri. Karena apa? Karena adanya emosi yang mempengaruhi manusia. Jadi teman-teman harus pahami bahwa emosi di sini memang tujuannya untuk menghancurkan manusia. Emosi di sini untuk menghancurkan harapan yang dimana kita bangun dengan secara mental yang baik, secara kehidupan yang baik. Tujuan mereka datang sebagai emosi dan tinggal di dalam manusia, tujuannya untuk menghancurkan teman-teman. Tapi adanya emosi ini seharusnya kita lebih waspada lagi, kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan sebenarnya. Tapi karena manusia diselimuti dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu adalah berkaitan dengan emosi. Karena adanya nafsu, adanya keinginan-keinginan yang berlebihan, emosi selalu memantau kita. Dia mencari celah, dia mencari kesempatan, dan dia mengawasi kita terus. Kapan dia bisa masuk untuk menghancurkan kita. Jadi sebenarnya dimanapun manusia berada, dimanapun orang atau dimanapun teman-teman berada, saya yakin secara pribadi teman-teman di luar sana sudah mengimpikan mengatur bagaimana masa depan teman-teman itu bisa baik, bisa lebih senang. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin dekat-dekat ingin mau berkeluarga, mau pengen menikah. Nah, keinginan yang baik seperti ini, atau rencana-rencana yang baik yang sudah diberkati sama Tuhan, emosi ini mulai mencari orang-orang yang lengah. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan pernah lengah, jangan pernah berlebihan berkeinginan. Karena ketika kita berlebihan berkeinginan sesuatu,
emosi akan menunggu kita. Dia tahu di mana timingnya pas untuk menghancurkan kita, teman-teman. Jadi hati-hati aja, karena memang emosi di sini adalah salah satu energi yang dipakai iblis untuk bisa menghancurkan manusia. Setelah itu, ketika manusia hancur, mulai cara berpikir, cara kehidupannya akan berubah, dan dia mulai menyalahkan satu sama lain, mulai mencari-cari orang yang untuk dia bisa dia bully atau dia sakiti. Jadi saya harap teman-teman sudah bisa pahami bahwa energi emosi itu bukan berasal dari manusia. Jadi dia memang ditugaskan untuk menghancurkan manusia. Tidak ada kebahagiaan yang didasari emosi. Tapi adanya kebahagiaan pasti akan berdampingan dengan kehancuran kalau kita tidak waspada. Karena ketika kita terlalu bahagia, kita terlalu senang, kadang-kadang kita mulai menyepelekan sesuatu. Jadi teman-teman harus waspada dimanapun teman-teman berada. Apapun teman-teman usahakan hari ini, mau berbisnis kah atau mau pengen mencapai karir, jangan pernah lupa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu waspadalah dengan berlebihan emosi, atau teman-teman juga kalau memang ada yang membuat teman-teman marah, hati-hati. Dia, emosi ini akan melihat kelengahan teman-teman. Orang lain dipakai untuk menjadi wadah untuk membuat teman-teman hancur. Jadi teman-teman harus waspada dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, atau teman-teman sudah menjadi orang tua, hati-hati, karena di zaman sekarang banyak manusia-manusia yang dipakai oleh energi negatif, energi emosi untuk bisa saling membunuh dan bisa saling merugikan satu sama lain, menghancurkan satu sama lain. Jadi seperti itu teman-teman, dengan adanya pembahasan hari ini adalah manusia dihancurkan oleh emosi. Itu fakta, dan itu memang banyak terjadi. Bukan dari segi kepribadian kita sendiri, bisa juga dari segi cara pandangan kita, cara berteman kita itu diperalat. Jadi saya harap teman-teman bisa pahami dengan adanya konten ini, teman-teman bisa paham dan bisa mengerti bahwa energi emosi itu memang berbahaya. Jadi harus kita waspadai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada emosi yang membuat kita lebih baik lagi, karena emosi hanya adanya sesaat, datangnya sesaat, tapi dia bisa membuat kita lebih hidup parah, hidup menderita, dan hidup tidak baik. Jadi teman-teman harus waspada dengan hal-hal sekarang. Apalagi dunia sekarang itu semakin tua. Jadi teman-teman harus pahami tentang hal-hal yang seperti itu. Dan jawabannya hanya simpel teman-teman. Hanya kita percaya kepada Tuhan dan kita mendekatkan diri kepada Tuhanlah cara jalan yang terbaik. Dan jangan jadikan apa yang kamu usahakan hari ini adalah segalanya buat dirimu untuk ke masa depan. Tapi bagaimana caranya kamu bisa mensyukuri, menikmati apa yang sudah kamu dapat, dan berhati-hati dengan apa yang sudah kamu berikan kepada setiap orang. Karena bisa jadi apa yang menurut kita baik, tapi menurut orang lain belum tentu baik. Jadi munculnya emosi, kadang-kadang kesalahpahaman, salah komunikasi, dan itulah
bentuk energi-energi negatif yang akan menghancurkan kita. Saya harap teman-teman bisa pahami, saya harap teman-teman bisa mengerti, dan sama seperti di video-video sebelumnya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di subscribe, di share, dan dibunyikan tanda loncengnya. Dan bagi teman-teman yang tidak suka dengan video seperti ini, tidak satu keinginan dengan video ini, bisa di scroll, bisa dilewatkan aja. Karena bagi teman-teman yang ingin merubah dirinya, pengen menjadi lebih baik lagi, saya yakin teman-teman akan paham dengan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.